Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion dan kali ini kita bakal ngomongin Nendoroid Yui Gahama Yui. Oke, kali ini aku excited banget ya karena emang Yui ini adalah salah satu karakter favoritku. Karena dia short hair, dia salah satu tokoh yang bisa dikatakan cukup jujur di animenya buat nerima perasaannya. Peran di season 3 animenya benar-benar epic banget dan yang paling penting adalah seiyunya Naobu ya. Salah satu seiyu favoritku dan seiyu lebih dari sekedar meta. Aku cuma bisa berharap dia bakal muncul di Genshin Impact sih. Karena aku pikir dulu itu si Ember yang diisi sama Naobu ya, tapi ternyata bukan. Karena emang berasa vibe-nya sama gitu aja sih. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Let's go. Nah, karena ini barang baru, jadi kita buka segelnya pakai cutter jerapah biru ya. Barang ini tuh rilis tahun 2021 bulan April di harga 5.400 yen atau sekitar 750 ribuan. Nah, ini aku dapatnya cukup beruntung di harga 650 ribuan karena waktu itu kata sellernya ada penyok dikit di boxnya yang menurutku nggak masalah juga. Jadi langsung aja aku beli dan karena barang ini baru juga ya aku nggak mikir panjang-panjang ya karena menurutku murah aja. Dan ternyata penyoknya itu nggak gede banget sih damage-nya itu. Nah, yang kita dapat dari dalam boxnya yang pertama ada Nendoroid Yui-nya itu sendiri. Kemudian dapat dua opsional muka tambahan. Dapat tangan yang pegang anjing. Dapat Nekomimi yang sebenarnya ini telinga anjing ya. Kemudian dapat tas dan dapat tangan yang megang HP. Dapat stand base dan beberapa opsional tangan juga. Dan nggak lupa dapat manual book. Nah, ini dia Nendo Yui setelah keluar dari boxnya. Pertama kita copotin semua plastiknya dulu ya. Yang sebenarnya plastik ini berfungsi buat ngejaga catnya di dalam box setelah dikasih coating atau sentuhan terakhir dari bagian paintingnya. Akan sangat gawat juga ya kalau misal dalam perjalanan dari Jepang ke Indo, catnya rusak kena suhu udara yang panas di perjalanan gitu kan nggak lucu ya. Jadi makanya kebanyakan mainan dari pabrikan lain juga pasti ada plastik-plastiknya gitu di antara sendi-sendi mainannya atau dibuntel di dalam blisternya. Sekilas pandang dan pertama hands on Nendo ini kayak nggak ada yang spesial sih menurutku. Build quality-nya sama-sama aja kayak Nendo yang lain, moldingnya rapih, catnya bagus. Dan kebetulan nggak ada defect produk juga yang di sini. Also dia juga masih pakai tipe body Nendo biasa ya, bukan super movable jadi nggak banyak ada artikulasi di Nendo ini. Ya nggak masalah juga ya, namanya juga Nendo. Ditaruh di pose biasa aja dia udah lucu banget dan bisa banget di foto-foto buat isi newsfeed Instagram. Paling-paling artikulasi yang ada ya cuman muterin tangan, gerakin kaki maju mundur, dan muterin kepala aja sih. Berikutnya aksesoris yang kita dapat. Yang pertama ada dua muka ya, muka smiley atau senyum gitu bahagia dan muka tsundere. Untuk gantinya gampang aja ya, kita tinggal copot rambut bagian depannya, kita copot mukanya, terus kita ganti dengan muka yang lain. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya kalau dia pakai muka tsundere, lucu banget. Berikutnya dia dapat tas ransel ya ini, yang dalamnya belakangnya ini kayak ada colokannya gitu loh. Nah, jadi kita copot dulu kepalanya, terus kita masukkan, bukan dimasukkan ya, dipasang tasnya, kita colokkan ke dalam punggungnya itu. Terus kita pasangkan lagi kepalanya. Jadi kurang lebih kayak gini, bentar kameranya blur. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Tampilan belakangnya lucu banget. Kemudian berikutnya kita dapat tangan yang ada anjingnya. Jadi dia kayak gendong anjingnya gitu loh. Dan anjing ini adalah inti dari cerita Oregairu ya. Kalau nggak ada anjing ini ya nggak ketemu Hachiman sih dia nih. Sayang banget dia nggak dapat anjing yang duduk ya atau anjing yang sendiri gitu yang nggak digendong. Nah, selanjutnya dia dapat HP dengan tangan yang pegang HP ya intinya. Meskipun HP-nya di layarnya itu cuman hitam, cuman ya udah mewakili lah ya kalau misalnya itu HP. Berikutnya dia dapat Nekomimi yang sebenarnya ini kuping anjing ya.
Aku nggak tahu sih, Nekomimi itu kalau diistilahkan ke kuping anjing apa ya masih disebut Nekomimi ya. Nah, untuk masangnya gampang aja, kita tinggal tarik dikit rambut bagian depan, terus kita colokkan di telinganya ini. Karena itu ada mikanya kecil ya, jadi kayak agak susah-susah gampang gitu masangnya. Salah satu aksesoris yang menurutku lucu, tapi kayak masangnya agak ribet gitu loh. Dan aku yakin kalau mikanya itu kayak bakal gampang rusak gitu, tapi ya udahlah ya. Semoga nggak gampang rusak juga. Berikutnya kita dapat kaki yang versi ini ya, jalan atau lari. Tapi cuman satu aja, nggak dapat sepasang gitu. Jadi ya dipasang gantian ya, kadang bisa dipakai di kanan dan di kiri. Kalau nggak salah di boxnya sih ini untuk kaki yang sebelah kanan ya, tapi dipakai di kiri kayaknya juga nggak masalah juga. Nah, selanjutnya kita dapat sepasang tangan yang nekuk ya ini ya, nekuk 90 derajat gitu. Dan bisa diputer-puter juga sesuai keinginan gitulah intinya. Nah, masangnya gampang aja, tinggal kita copot tangan yang lurus terus kita pasang tangan yang nekuk tadi. Nah, ini pergelangan tangannya juga bisa dipasang di situ ya. Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini, dan ternyata masangnya agak susah banget. Entah itu yang lubangnya terlalu kecil atau yang colokannya yang agak gede ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Itu kurang rapat tapi masih bisa dirapetin lagi kok. Lucu banget. Nah, berikutnya kita dapat videonya belum lanjut. Oke, berikutnya kita dapat, ayo cepet dong. Oh ya, ini adalah tangan untuk pegangan tangan ya. Ini nggak penting sih sebenarnya. Nah, jadi dia tuh dapat tangan buat pegangan sama si Yukinon ya. Kemudian kita dapat sendi cadangan, dan selanjutnya kita dapat stand base dengan tiang dua tiang yang kecil dan tiang yang standar Nendo. Nah, aku suka sih sama tiang yang kecil ini karena dia sebenarnya tiang yang kecil ini untuk nyolokin di tasnya ya, tapi juga bisa dicolokin di Nendonya langsung. Jadi untuk fungsinya kita colokin di tasnya yang bagian bawah itu ada lubangnya. Kita colokin tiangnya di situ. Agak susah juga. Oke. Kemudian kita colokkan di stand base-nya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, belum. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Oke, yang terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Tingginya sama aja ya sama Bumblebee. Kemudian perbandingan tinggi dengan SAF-01 dan Figma Link seperti biasanya. Nah, itu dia teman-teman Nendoroid Yuiga Hama Yui yang udah kita gibahin di video kali ini. Nendoroid dengan harga 5.300 yen dan aksesoris yang menurutku nggak banyak-banyak banget. Ya emang agak overpriced sedikit ya. Tapi emang sekarang harga Nendo juga udah mulai naik. Jadi ya mau gimana lagi. Aksesoris yang cukup nyenengin di Nendo ini sebenarnya ada di tas dan anjingnya itu ya. Tapi sayang juga kita nggak dapet anjing yang posisinya nggak digendong. Also yang bikin nyebelin itu di bagian Nekomimi. Maksudnya telinga-telingaan anjing tadi ya. Itu plastik mikanya bener-bener kayak fragile gitu. Dan kalau nggak hati-hati waktu masang ya emang bisa gampang rusak sih. Kalau misal dibikin model bando gitu mungkin malah lebih aman aja ya buat dimainin. Buat kalian yang suka juga sama karakter Yuiga Hama Yui, meskipun dia nyesek banget ya di ceritanya season 3, Nendo ini adalah salah satu barang yang wajib dibeli kalau kataku. Dan untung aja dia nggak dikasih muka mewek atau nangis ya kayak yang di final seasonnya. Dan sebenarnya aku pengen kasih BGM Yui ketika dia sedih itu ya, yang dinyanyiin sama Naobu atau seiyunya itu sendiri. Tapi apa boleh buat, kena copyright dari YouTube soalnya. Jadi ya udahlah ya. But anyway, di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channelku ini. Mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.